Bronson Reed positif COVID-19. Komentator baru di Raw hari ini, Tegan Nox kecewa dengan WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Bronson Reed positif COVID-19. Bronson Reed dinyatakan positif COVID, jadi dia nggak bisa bertanding di episode Raw hari ini. WWE ngumumin kalau Bronson Reed secara medis nggak bisa bertanding karena kena COVID. Akibatnya, dia harus keluar dari turnamen WWE Intercontinental Championship No. 1 Contender. Seharusnya Reed dijadwalkan untuk lawan Sheamus dan Ludwig Kaiser di turnamen itu, tapi Reed digantikan oleh Braun Strowman. Bronson Reed ngasih tahu soal hasil tes positifnya lewat postingan di Instagram. Reed juga bilang dia bakal segera pulih dan kembali secepat mungkin. Sampai saat ini belum ada info kapan Reed bakal kembali ke ring. Menurut kalian, apakah Bronson Reed sudah pantas nantangin juara dunia atau harus ke Intercontinental dulu? Komen di bawah. Komentator baru di Raw hari ini. Joe Tessitore debut di episode Raw hari ini. Wade Barrett buka acara dan ngenalin Tessitore ke WWE Universe. Tessitore nunjukin rasa senangnya dan bilang kalau dia merasa terhormat bisa gabung tim komentator Raw. Tessitore sebelumnya muncul di acara Countdown to WWE SummerSlam, di mana Michael Cole ngasih konfirmasi kalau dia bakal gabung Raw. Selain debut Tessitore, Cole juga pindah ke SmackDown. Barrett yang sebelumnya di SmackDown, sekarang gabung Tessitore di brand merah. Corey Graves dan Cole bakal jadi tim komentator baru di SmackDown. Tessitore punya pengalaman sebagai komentator tinju untuk ESPN. Dia juga meliput college football di ESPN ABC dan pernah jadi komentator Monday Night Football, Pro Bowl, dan babak wildcard di playoff NFL. Setelah debut di WWE, Tessitore masih bakal tetap kerja sama ABC dan ESPN. Menurut kalian, gimana nih Joe Tessitore di Raw hari ini? Komen di bawah. Asuka perpanjang kontrak baru dengan WWE. WWE lagi sibuk nih belakangan ini, ngasih kontrak baru buat banyak superstar mereka yang paling populer. Cuma dalam sebulan terakhir, WWE udah perpanjang kontrak US Champion LA Knight, ya, plus 2 nama besar dari divisi wanita, yaitu Natalya dan Nikki Cross. Tapi ada satu nama lagi yang bahkan lebih keren dari semua itu, yaitu Asuka. Menurut laporan terbaru, Asuka udah setuju buat stay di WWE dengan kontrak baru. Belum jelas sih berapa lama kontraknya, tapi mengingat Asuka sekarang udah 42 tahun, mungkin aja ini bakal jadi kontrak terakhir di karir gulannya. Setelah karir legendarisnya di Jepang sebagai Kana, sesuai nama aslinya Kanako Urai, Asuka gabung ke WWE di tahun 2015 dan mulai pakai nama Asuka. Dia punya rekor gak terkalahkan di NXT, di mana dia jadi NXT Women's Champion. Dia juga bikin sejarah sebagai pemenang pertama Women's Royal Rumble. Sayangnya, rekor gak terkalahkannya itu berakhir di tangan Charlotte Flair di WrestleMania 34. Tapi Asuka bangkit lagi, menangin 4 gelar juara wanita, 4 gelar tag team, dan Money in the Bank di tahun 2020. Asuka sukses berperan sebagai babyface maupun heel. Dan terakhir, dia jadi bagian dari Damage Control. Di Backlash France awal Mei kemarin, Asuka dan Kairi Sane kehilangan gelar tag mereka ke Bianca Belair dan Jade Cargill. Sejak itu, Asuka belum muncul lagi di WWE. Beberapa hari setelah kalah, Asuka ngepost di channel YouTube-nya buat konfirmasi kalau dia lagi berjuang dengan cedera lutut. Bulan Juni lalu, Asuka nunjukin foto di media sosialnya pakai penyangga lutut dan diranjang rumah sakit, tanpa ngasih detail soal operasi apa yang dia jalanin. Laporan terbaru menyatakan, menurut orang dalam WWE, dia nggak bakal balik sampai akhir tahun ini. Tapi siapa yang tahu, kita nggak tahu jenis operasi apa yang dia jalani. Semoga aja Asuka bisa balik ke WWE secepatnya. Dia salah satu pegulat wanita terbaik sepanjang masa dan masih banyak yang bisa dia kasih ke WWE. Menurut kalian, apakah Asuka perlu di Damage Control waktu balik atau lebih ke solo aja? Komen di bawah. Respon Triple H ke debutnya Giulia. Triple H yakin Giulia bakal jadi bintang masa depan di WWE setelah debutnya di NXT No Mercy. Di acara premium kemarin, NXT Women's Champion Roxanne Perez berhasil pertahanin gelarnya setelah ngalahin Jayda Parker. Tapi yang bikin orang-orang heboh adalah apa yang terjadi setelah pertandingan. Setelah menang, Roxanne Perez dihadapkan sama debutan baru Giulia. Bintang Jepang Italia ini sebelumnya udah muncul di kerumunan NXT Stand and Deliver di bulan April lalu, dan sekarang dia resmi gabung dengan WWE. Para penonton langsung heboh waktu Giulia masuk ke ring. Giulia menghadapi Roxanne Perez di ring,
seolah-olah ingin merebut NXT Women's Championship darinya. Kemungkinan besar ini bakal mengarah ke pertandingan perebutan gelar di masa depan, yang pastinya bikin Triple H seneng banget. Triple H langsung nge-tweet setelah debut Giulia ini. Dia nyebut mantan pegulat Stardom ini sebagai bintang sejati dengan masa depan yang cerah, dan bilang kalau ini adalah momen yang pas buat jadi bagian dari divisi perempuan di NXT. Gak diragukan lagi, Giulia adalah bintang sejati dengan masa depan yang cerah di WWE. Waktu yang tepat buat jadi bagian dari divisi perempuan di NXT. Menurut kalian, siapa nih yang dari main roster yang cocok buat lawan Giulia? Komen di bawah. Tegan Nox kecewa dengan WWE. Dalam karir pegulat, ada masa-masa di mana mereka nggak dipakai meski masih dikontrak, dan seringkali tanpa alasan yang jelas kenapa mereka absen. Mereka nggak cedera, nggak bikin masalah, tapi promotor nggak punya rencana buat mereka. Nah, Tegan Nox lagi ngalamin hal ini sekarang. 5 bulan sejak terakhir dia tampil di program TV WWE, si superstar asal Wales ini pengen ngasih tahu ke WWE kalau dia ini nggak happy. WWE baru aja ngumumin kalau turnamen Speed yang sebelumnya cuma buat superstar pria, sekarang bakal ada versi wanitanya, mulai tanggal 4 September. Kalau formatnya sama kayak versi pria, pertandingannya bakal tayang eksklusif di X, platform yang dulu dikenal sebagai Twitter. Tapi, Tegan Nox gak ada di iklan buat turnamen itu, dan responnya dia ngasih tahu kita kalau dia nggak diajak buat jadi bagian dari itu. Nox ngepost kalau dia bahkan nggak bisa dapat tempat di acara tato WWE, apalagi di turnamen Speed yang bakal datang. Acara tato yang dimaksud Nox itu ada di channel YouTube WWE, dan minggu lalu baru aja ngasih spotlight ke Rhea Ripley dan tatonya. Jey Uso, Shotzi, dan Damian Priest juga pernah tampil di acara itu. Tapi jelas Nox belum diajak dan dia juga agak kecewa soal itu. Selama beberapa bulan terakhir, Nox udah bertanding di beberapa dark match dan ikut tur WWE di Inggris bulan April kemarin. Tapi pertandingan terakhirnya di TV itu tanggal 1 April tahun 2024 di Raw. Kalah di pertandingan tag 6 orang. Kalau mau lihat kapan terakhir kali Nox sering tampil, itu bulan Januari tahun ini, dan waktu itu pun dia kalah setiap minggu. Terakhir kali Nox menang di pertandingan TV itu tanggal 20 November tahun 2023, dan pertandingan tunggal terakhirnya di TV itu seminggu sebelum itu. Walaupun Nox mungkin pengen tetap di WWE, pasti frustasi banget buat dia kalau harus absen dari ring tanpa alasan. Padahal dia udah banyak ngabisin karirnya di pinggir lapangan. Nox cedera lutut gak lama setelah gabung WWE, butuh setahun buat pulih, dan terus kena lagi waktu dia balik, yang bikin dia absen hampir setahun lagi. Dengan banyaknya waktu karirnya yang hilang karena cedera panjang, pasti frustasi banget kalau nggak bisa manfaatin waktu yang ada, waktu dia sehat dan siap bertanding. Menurut kalian, kenapa WWE tidak percaya dengan Tegan Nox? Apakah karena cedera-cederanya, atau karena karakternya yang tidak terkoneksi dengan penonton? Komen di bawah. Rencana WrestleMania 40 yang asli itu bikin emosi. Cody Rhodes bilang kalau fans bakal lebih marah lagi kalau mereka tahu rencana yang asli buat dia di WrestleMania 40. Jalan menuju WrestleMania 40 itu emang penuh lika-liku. Cody Rhodes menang di Royal Rumble, jadi dia berhak buat rematch sama Roman Reigns. Tapi Cody sempat minggir sebentar karena WWE malah mulai ngebangun pertandingan antara Roman dan The Rock. Tapi karena reaksi fans, WWE akhirnya balik lagi ke Cody, dan Cody berhasil ngalahin Roman di WrestleMania. Dalam wawancara buat edisi 48 Inside the Ropes Magazine, Cody Rhodes ngomongin soal WrestleMania 40. Dia nggak ngomong langsung soal apa rencana aslinya, tapi dia bilang kalau fans bakal lebih marah kalau tahu. Kalau orang tahu rencana aslinya buatku, mereka bakal lebih marah lagi. Aku nggak bisa bagiin rencana aslinya, rencana The Rock, apapun itu bakal jadi pikiranku soal gimana caranya bikin itu berhasil. Gimana caranya kita ngejalanin itu. Aku punya tim yang keren banget di sekitarku. Disitulah DDP ngomong ke aku dengan kalimat terkenal. Apapun yang terjadi sama kamu, itu bakal jadi hal terbaik yang pernah terjadi sama kamu. Dan aku mikir, itu gila, itu kegilaan. Aku nggak ngerti sama sekali apa yang dia omongin, tapi dia bener. Menurut kalian, apakah keputusan WWE lebih tepat memilih Cody versus Roman daripada Rock versus Roman di WrestleMania 40? Komen di bawah. Tekanan pegulat NXT karena collab dengan TNA. Kolaborasi antara NXT dan TNA makin gede aja nih. Hubungan kerjasama ini kelihatan jelas di NXT No Mercy. Joe Hendry berhasil bertanding untuk NXT Championship walaupun kalah, tapi ada pegulat TNA, Zachary Wentz yang berhasil kalahin bintang NXT Wesley. Dalam wawancara dengan Dennis Salcedo untuk Instinct Culture, Baron Corbin diminta pendapatnya tentang kerjasama antara NXT dan TNA. Ini luar biasa.
Aku cuma pengen hal-hal jadi seru dan terasa fresh. Kadang kita bisa bosan kalau terus-terusan ada di cerita yang sama dan ngelihat orang yang sama. Tapi sekarang, kita nggak tahu siapa yang bakal muncul. Aku rasa ini seru buat para fans di arena NXT karena mereka ada di sana setiap minggu dan bawa emosi mereka ke acara ini. Tapi sekarang, mereka dapat kejutan-kejutan. Karena sebelumnya, gimana caranya ngasih kejutan buat penonton NXT? Mereka tahu siapa aja yang ada di NXT. Itu yang bakal ada di sana. Kecuali ada orang dari roster utama yang turun dan bantuin seseorang atau ikut di pertandingan. Tapi mereka tahu orang itu. Ini mungkin bakal ngenalin orang-orang baru dari TNA ke WWE dan Universe NXT. Jadi aku rasa ini seru banget buat mereka karena mereka mungkin belum kenal semua orang itu. Jadi mereka dapat pengalaman baru. Ini juga bikin orang-orang di NXT lebih waspada. Menurutku itu penting karena sekarang ada orang lain yang coba ambil posisi mereka. Bukan cuma orang-orang yang ada di gedung, tapi juga orang-orang dari luar gedung yang datang buat rebut posisi mereka. Jadi aku rasa ini seru dan bakal menciptakan tekanan yang besar untuk sukses di NXT. Menurut kalian, siapa pegulat TNA yang pengen kalian lihat lagi di NXT? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.